Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan suara saya dalam channel ini yang akan membahas seputar materi matematika wajib kelas 10 SMA. Oke, di video terakhir saya telah memberikan penjelasan mengenai fungsi komposisi. Sekarang saya akan kembali menjelaskan mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse. Nah, pengertian fungsi inverse. Inverse itu artinya kebalikan. Inverse dilambangkan dengan F pangkat min 1. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa F A maka B adalah fungsi bijektif. Masih ingat fungsi bijektif itu apa? Fungsi bijektif itu terjadi apabila domain tidak ada yang saling bercabang. Terus juga setiap kodomain memiliki pasangan dan kodomain tidak boleh bercabang. Jadi semuanya memiliki tepat satu pasangan. Nah, kodomain ini berarti sama saja dengan range. Ya kan? Inverse itu artinya kebalikan. Maka, jika diketahui fungsi f A maka B berarti kan 1,4, terus 2,8 dan 3,12. Bagaimana dengan inverse-nya? Inverse-nya berarti F inverse ya, dibacanya F inverse. Maka B ke A berarti 4,1, 8,2, 12,3. Ingat, inverse artinya kebalikan. Ya. Jika Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F inverse Y. Ya, kebalikan. Y sama dengan Fx, maka kalau X sama dengan F inverse Y. Suatu fungsi f A ke B akan mempunyai fungsi inverse F inverse B ke A jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Fungsi inverse dapat didefinisikan sebagai berikut. Fungsi inverse atau F inverse, maka RF range menjadi DF domain. Gitu. Paham sampai sini? Paham insyaallah. Oke, kita lanjut. Menentukan rumus fungsi inverse. Jika fungsi f A ke B dengan X elemen A dipetakan ke Y elemen B dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, maka inverse dari fungsi f adalah X sama dengan F inverse Y. Ya, sama seperti yang tadi. A ke B, maka X menjadi Y jika dia sebuah Fx. Ya, jika dia sebuah Fx. Maka inverse-nya berarti kebalikannya. Y ke X, B ke A. Ini adalah sebuah inverse. Gitu. Perhatikan penulisan inverse fungsi f yaitu X sama dengan F inverse Y. Dalam penulisan ini, Y menjadi variabel bebas dan X menjadi variabel terikat. Ada kecenderungan atau kebiasaan yang menotasikan variabel bebas dengan X dan variabel terikat dengan Y. Sehingga penulisan inverse fungsi f yaitu X sama dengan F inverse Y diganti menjadi Y sama dengan F inverse X. Gitu. Ini kebalikannya ya. Itu kalau X sama dengan F inverse Y diganti menjadi Y sama dengan F inverse X. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh soal aja. Fungsi f R ke R dinyatakan dengan Fx sama dengan 3x plus 5. Tentukan rumus fungsi inverse-nya. Misalkan Fx sama dengan Y, kan Fx sama dengan Y ya. Maka Fx-nya di sini kan 3x plus 5 sama dengan Y. 3x, 5-nya pindah ruas. 5-nya pindah ruas, berarti x sama dengan Y min 5, 3-nya taruh jadi penyebut. Berarti X sama dengan Y min 5 per 3. Atau X sama dengan 1/3 dikali Y min 5. Sama aja hasilnya. Sama aja. Berarti F inverse Y itu sama dengan 1/3 Y min 5. Gitu.
Atau f inverse y sama dengan y per 3 min 5 per 3. Maka inverse dari fx sama dengan 3x plus 5 adalah f inverse y sama dengan 1/3 y min 5. Gitu. Atau seperti ini. F inverse x sama dengan 1/3 x min 5. Gitu. Jadi sesuaikan aja. Kalau dia di sini x, berarti di dalamnya juga harus ada x-nya. Kalau di sini y, berarti di dalamnya harus ada y-nya. Gitu. Paham? Paham, insya Allah. Oke, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Carilah rumus inverse fungsi f jika diketahui fx sama dengan 3x plus 5 per 2x min 4. Dengan 2x min 4 tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, tentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi f tersebut. Misalkan, y merupakan nilai fungsi x oleh f, maka fx kan sama dengan y. Fx di sini, tulis dari sini nih. 3x plus 5 per 2x min 4 sama dengan y. Maka 3x plus 5 sama dengan, ini dikali 2x min 4 dikali y. Hasilnya ini. Ya, kita coba nih. 3x plus 5 per 2x min 4 sama dengan y. Maka 3x plus 5 sama dengan y dikali 2x min 4. Ya kan? 2x min 4. Berarti 3x plus 5 sama dengan, ini dikali 2xy min 4y. Ya kan, 2x min 4y. Ya, ini kali sini juga. Dah. 2xy min 4y sampai sini. Pindahin ke sini, jadinya tadinya min jadi plus 4y plus 5. X-nya tukar ke sini. X-nya ditukar. Jadinya begini. Kan 3x plus 5 sama dengan 2xy min 4y. Nah, ditukar jadinya di sini 4y plus 5 sama dengan 2xy min 3x. Ya kan? Nah, 4y plus 5 sama dengan, ini sama-sama punya x kan? Kalau sama-sama punya x, keluarin x. Berarti 2y min 3. Ya kan? 2y min 3. 2y min 3. Nah, karena kita mau cari x sama dengan, berarti di sini 4y plus 5 per 2y min 3 sama dengan x. Gitu. Sama seperti ini. Ya kan, x sama dengan 4y plus 5 per 2y min 3. Maka f inverse y sama dengan 4y plus 5 per 2y min 3. Berarti 2y min 3 tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, daerah asal fungsi f. Daerah asal. Berarti domain. df sama dengan x mutlak. X tidak boleh sama dengan 2. Ya kan? Daerah asal fungsi f. Domain. df-nya x-nya tidak boleh sama dengan 2. Kenapa tidak boleh sama dengan 2? Soalnya gini, kalau misalkan kamu masukin di sini 2, berarti kan 2 dikali 2, ini kan 3 dikali 2 plus 5 kan hasilnya 11, ya kan? Nah, kalau ini 2 dikali 2 min 4 hasilnya 0. 11 per 0 hasilnya tak hingga. Makanya dia di sini tidak boleh x tidak boleh sama dengan 2. Ya. Terus ini. Nah, kalau daerah hasil fungsi f
RF sama dengan Y mutlak Y tidak boleh sama dengan 3/2 Y elemen R. Kita lihat di sini. Kalau kita substitusi 3/2 di sini, berarti kan 4 dikali 3/2 plus 5 per 2 dikali 3/2 min 3. Kan penyebutnya hasilnya 0. Makanya dia tidak boleh sama dengan 3/2. Nah, kalau daerah asal fungsi F inverse, ya kan? F inverse-nya itu yang tadinya range jadi domain, yang tadinya domain jadi range. Udah tinggal dibalik aja. Karena yang hasil fungsi fx-nya range-nya itu tidak boleh sama dengan 3/2, berarti ini juga tidak boleh sama dengan 3/2. Bedanya di sini x, yang ini y. Kalau yang ini, daerah hasil fungsi rf sama dengan y mutlak y tidak boleh sama dengan 2. Daerah hasil kebalikan dari daerah asal. Di sini juga tidak boleh sama dengan 2, tidak boleh sama dengan 2. Di sini x, di sini y. Gitu, kebalikannya aja. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Contoh yang ketiga. Diketahui fungsi f r maka r dirumuskan dengan fx sama dengan 3x min 2. Tentukanlah fungsi inverse dari f. Yang B, tentukanlah f inverse jika nilai x-nya sama dengan 4. Nah, jawab yang A. Jika y sama dengan fungsi fx, maka inverse dari y adalah x. Sehingga y sama dengan fx, berarti y sama dengan 3x min 2. 3x-nya pindah ruas. Nah, yang tadi y kan sama dengan 3x min 2. 3x-nya pindah ruas. Min 3x sama dengan min y min 2. Dikali min. 3x sama dengan y plus 2. Maka x sama dengan y plus 2 per 3. Jadi dari sini. Berarti f inverse y sama dengan y plus 2 per 3. Karena yang dicari f inverse x sama dengan f inverse x, maka y diganti x sama seperti yang nomor sebelumnya. Sehingga f inverse x sama dengan x plus 2 per 3 gitu. Karena di sini y, di sini juga ada y. Yang ini x, di sini x. Gitu. Jadi ketemunya ini f inverse x sama dengan x plus 2 per 3. Untuk mencari nilai f inverse keempat, jika x-nya sama dengan 4, maka substitusikan harga x sama dengan 4 sehingga diperoleh f inverse 4 sama dengan tadinya di sini x jadi 4, berarti 4 plus 2 per 3. 4 plus 2, 6 bagi 3, 2. Gitu. Gampang. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Carilah rumus inverse fungsi f jika diketahui fx sama dengan 2x plus 1 2x plus 1 per x min 3 dengan aturan x tidak boleh sama dengan 3. Ya, karena kalau dimasukin di sini 3 jadinya 0. Ya kan? Jawab. Misalkan y merupakan nilai fungsi x oleh f, maka fx kan sama dengan 2x plus 1 per x min 3. fx kan sama dengan y, berarti y sama dengan 2x plus 1 per x min 3 dikali y dikali x min 3. Y kali x min 3 sama dengan 2x plus 1. Y kali x, xy. Y kali min 3 y sama dengan 2x plus 1. Xy, 2x nya pindah ruas. Xy min 2x sama dengan 3y plus 1. Ini sama-sama punya x, ini sama-sama punya x, maka dikeluarin x-nya. Xy bagi x tinggal y. 2x bagi x min 2 sama dengan 3y plus 1. X di sini berarti 3y plus 1 per y min 2. Ya kan? 3y plus 1 per y min 2. Berarti kalau udah ketemu x begini, artinya kita udah ketemu inverse-nya. Berarti f inverse y. Ya. Jadi f inverse y itu sama dengan y. F inverse y karena di sini y, di sini y, maka tulisnya f inverse y. 3y plus 1 per y min 2. Maka y nya tidak boleh sama dengan 2. Karena nanti bakal jadi 0. Atau
inverse X. Berarti Y di sini kita ganti jadi X. 3X plus 1 per X min 2. Tetap X tidak boleh sama dengan 2. Itu. Contoh berikutnya ya. Contoh terakhir. Contoh terakhir yaitu misal fx sama dengan 2x plus 3 per 4x min 5 dengan x tidak boleh sama dengan 5 per 4. Tentukanlah f inverse x. Misal y sama dengan 2x plus 3 per 4x min 5 dengan y dikali nih. Y kali 4x min 5 sama dengan 2x plus 3 kali 4xy min 5y sama dengan 2x plus 3. Y kali 4x 4xy. Y kali 5 min 5y sama dengan 2x plus 3. 4xy min pindah ruas min 2x. Ini juga pindah 5y plus 3. Sama-sama punya x. Keluarin x-nya. Jadi x buka kurung 4y min 2. 4xy bagi x kan tinggal 4y. 2x dibagi x sisa min 2. Sama dengan 5y plus 3. Berarti x sama dengan 5y plus 3 per 4y min 2. Gitu. Atau f inverse y sama dengan f inverse y sama dengan 5y plus 3 per 4y min 2. Atau f inverse x sama dengan y di sini ganti sama x. 5x plus 3 per 4x min 2 gitu. Jadi kamu sesuaikan aja. Kalau misalkan udah ketemu x sama dengan 5y plus 3 per 4y min 2, berarti x di sini udah sama dengan f inverse y. Kenapa f inverse y? Karena di sini ada variabel y. Makanya ditulis f inverse y. Kalau kamu mau cari f inverse x, ya udah berarti tinggal diganti. Yang tadinya variabelnya y jadi variabelnya x. Tapi jangan lupa di sini diganti juga x. Oke. Soal yang B. F inverse 3. Cara 1 dengan menggunakan f inverse x. Berarti kalau f inverse x tinggal substitusi aja nih dari sini. Karena yang diketahui x sama dengan 3. Berarti 5 dikali 3 plus 3 per 4 dikali 3 min 2. Tuh. Ya kan? 5x plus 3, 4x min 2 sama. 3 berarti 5 kali 3 plus 3 per 4 kali 3 min 2 berarti 18 per 10. Udah selesai. Nah, kalau cara kedua dengan menggunakan fx dari fungsi soalnya nih. Berarti f inverse jika x sama dengan 3 maka sama dengan k. Maka fk sama dengan 3. Ingat, inverse berarti kebalikan. Kalau f inverse 3 sama dengan k berarti fk sama dengan 3. Fk sama dengan 3, maka di sini x-nya kita ganti nih, x di sini kita ganti dengan k. Berarti 2k plus 3 sama dengan 4k min 5 sama dengan 3. Dari soal nih, dari sini nih, sama dengan 3. Nah, 3 dikali 4k min 5 tuh sama dengan 2k plus 3. Nih, 3 dikali 4k 12k. 3 kali min 5 min 15 sama dengan 2k plus 3. 12k min 2k sama dengan 3 pindah ruas. Tadinya min jadi plus. 3 plus 15. 12k min 2k 10k sama dengan 3 tambah 15 18. Maka k-nya adalah 18 per 10. Hasilnya sama. Jadi menurut kalian lebih mudah yang mana?